Yesus disalib adalah kebenaran Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Allah yang Esa, kiranya dicurahkan damai sejahtera, disertai kasih dan rahmat-Nya bagi kita semua. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Allah, masih terjadi perbincangan akan kebenaran penyaliban Yesus. Menurut iman Kristiani, Yesus benar-benar disalib, mati, tetapi Dia bangkit setelah 3 hari. Yesus hidup dan tetap hidup selamanya. Inilah bukti Dia Tuhan. Karena itu, Yesus menurut keyakinan Kristen adalah Tuhan. Dia mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 30, Bapa artinya Allah dan Aku adalah satu. Bahkan Yesus dengan tegas mengatakan dalam Yohanes 8 ayat 58, Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, Aku telah ada. Pernyataan itu membuat ulama-ulama Yahudi mengambil batu untuk membunuhnya. Namun, Yesus menghilang, meninggalkan mereka. Dalam Yohanes 1 ayat 1, jelas sekali satunya Yesus dan Allah. Tertulis, pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jelas sekali siapa Yesus. Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 menulis, firman itu telah menjadi manusia, Yesus, dan diam di antara kita, di antara manusia. Saudara-saudara terkasih, bila Allah menjadi manusia, beda dengan tukang sihir atau tukang sulap yang membuat batu jadi burung. Batu tidak ada lagi, yang ada burung saja. Beda dengan Allah. Allah menjadi manusia, Allah tetap ada, hadir, berkuasa. Dan Allah sebagai manusia Yesus juga hadir, ada, nyata. Karena itu Yesus juga disebut anak Allah. Allah sendiri yang mengatakan dalam Matius 3 ayat 17, terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Yesus hadir menyatakan kebenaran Allah dan untuk mengampuni dosa manusia. Kata Yesus, namun supaya kamu tahu bahwa di dunia anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Matius 9 ayat 6. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa, supaya mereka bertobat. Juga dikatakan dalam Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia, Yesus, datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang hilang adalah orang-orang yang berdosa, lepas dari hidup rohani, hidup ke kehidupan duniawi. Untuk itulah Yesus mengorbankan diri untuk mati sebagai cara menggantikan kematian kekal yang seharusnya diterima manusia berdosa. Yesus menggantikannya di kayu salib, sehingga manusia yang percaya akan bebas dosa dan beroleh hidup kekal di surga. Ya, Yesus benar-benar sungguh-sungguh fakta disalib. Kata Yesus dalam Matius 26
ayat 2. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah dan Anak Manusia, Yesus, akan diserahkan untuk disalibkan. Ini bukan saja fakta, namun juga nubuatan para nabi ratusan tahun sebelumnya atas kehendak dan rencana Allah. Yesus benar-benar disalib. Sungguh pun kitab lain menolaknya. Dalam Quran surah 4 An-Nisa ayat 157. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Saudara-saudara, mungkinkah Allah pelin-pelan? Yesus dinubuatkan disalib, tapi lalu diganti orang lain. Apakah ada 2 kebenaran Allah, disalib dan tidak disalib? Kata Rasul Petrus, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran Allah. 1 Petrus 2 ayat 24. Opini, pendapat Yesus tidak mati di salib masih dikatakan orang. Sementara Paulus berkata, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang menuju kebinasaan. Ia, Yesus, membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. 1 Korintus 1 ayat 18 dan 30. Saudara-saudara, Yesus benar-benar disalib untuk menebus manusia dari kuasa dosa dan kematian kekal. Bukan orang yang mirip Yesus yang disalib, bukan. Kebenaran Allah hanya satu. Puji nama Tuhan. Ya Tuhan, teguhkan iman hamba-hambamu, umatmu, tetap yakin Yesus Kristus disalib untuk keselamatan manusia dan pengampunan dosa. Amin.